Baik pemirsa TVR Parlemen, dalam periode triwulan 1 tahun 2024, Menteri Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi sebesar 401,5 triliun rupiah dan angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 9,8% jika dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2023. Dan pemirsa, capaian tersebut mendapatkan apresiasi dari Hendrik Lewerisa dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM. Berikut pernyataan selengkapnya. Mengacu kepada realisasi investasi tahun 2023 yang telah melampaui target. Jujur saja Pak Menteri, ketika target itu disampaikan dalam forum rapat di Komisi 6 sini, saya termasuk salah satu anggota Komisi 6 yang skeptis terhadap target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi tersebut kepada Bapak. Mengapa saya skeptis atau pesimis? Karena saya realistis terhadap kondisi ekonomi global, regional, dan nasional pada saat itu. Tetapi dari data yang Bapak sajikan ini membuktikan bahwa target itu terrealisasi, bahkan melampaui target. Saya kira ini apresiasi saya yang luar biasa kepada Pak Menteri dan jajarannya. Sebab sesuatu yang tidak mungkin itu dirubah menjadi sesuatu yang mungkin. Ini hanya orang-orang yang luar biasa saja nih Pak Menteri. Yang kedua, sebagai wakil Maluku, saya juga bergembira dengan sebaran investasi di luar Jawa. Meskipun Maluku daerah yang saya wakili itu hanya sebagian kecil dari daerah luar Jawa yang Bapak maksudkan, tetapi paling kurang dari presentasi sebaran investasi ini sesuatu yang menggembirakan bagi kami, karena bertahun-tahun lamanya investasi itu terlalu Jawa sentris. Dan di rejim Pak Jokowi 10 tahun terakhir, khususnya ketika Pak Bahlil menjadi menteri, sebaran investasi itu rasionya berubah. Lebih banyak di luar Jawa dibandingkan di Pulau Jawa. Termasuk juga tentu direct foreign investment atau PMA 52,4% dan lebih besar dari penanaman modal dalam negeri yang 47,6%. Saya kira ini juga capaian yang positif dan patut untuk diapresiasi. Nah, saya juga mencatat Pak Bahlil, saya ini kan sering bertemu dengan masyarakat, terutama UMKM, karena itu mitra kerja kami di Komisi 6. Yang saya temukan di dapil saya, betapa bersukacitanya pelaku-pelaku UMKM yang dengan mudah saat ini, yang manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan online single submission yang kemudian menerbitkan atau memproduksi nomor induk berusaha dalam waktu yang sangat cepat. Ini sesuatu yang jangan kita lihat ini kecil bagi Bapak Ibu sekalian. Ini sesuatu yang besar dari perspektif pelaku usaha UMKM. Karena dulu kalau mereka mau mengurus NIB susahnya minta ampun. Mereka berhubungan dengan birokrasi lokal yang sangat-sangat tidak jelas kapan urusan administrasi itu selesai. Tapi sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang memang oleh putusan MK nomor 91 tahun 2020 sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tapi pemerintah Jokowi dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 telah menjadi undang-undang. Nah, luar biasa OSS dan NIB ini sekarang jumlahnya luar biasa besar itu Pak Menteri, dan itu sesuatu capaian yang menurut saya adalah sesuatu yang harus diapresiasi. 12.288,243 NIB ini sesuatu capaian yang menurut saya, ini sekali lagi saya harus memberi apresiasi kepada jajaran Kementerian Investasi. Baik pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama pernyataan dari Hendrik Lewerisa terkait dengan apresiasinya atas capaian pemerataan realisasi investasi di Indonesia. Memang dari data yang didapat bahwa persebaran realisasi investasi di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa ini relatif seimbang, dengan kontribusi investasi di Pulau Jawa sebesar 200,5 triliun dan di luar Pulau Jawa sebesar 201 triliun. Dan Hendrik tadi juga menyampaikan bahwa hal tersebut itu adalah hal yang luar biasa sehingga perlu dipertahankan. Memang dari sebaran investasi yang berimbang ini, menurut Hendrik, ini membuktikan bahwa pemerataan arah pembangunan Indonesia ini cukup berhasil bagi pembangunan jangka menengah Indonesia. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.